Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Anggil Maulana, siswa kelas 8 di SMP Alif Islam Terpadu Al-Hikmah Kandis. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya selama pandemi ini. Bahan pelajaran saya adalah pendidikan agama Islam. Materi yang akan saya bawakan adalah tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Al-Quran. Meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Iman kepada kitab Allah artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab pada Rasulnya. Ajaran-ajaran yang terdapat di dalam kitab disampaikan kepada semua umat manusia sebagai pedoman hidup agar kita dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-16, yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Kitab yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan ke dunia ini. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi di Bukit Sinai. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 49 yang berbunyi, walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun, yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka yaitu kaum Bani Israel mendapat petunjuk. Ajaran kitab Taurat ada 10 teman-teman. Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah. Kedua, larangan menyembah patung dan berhala. Ketiga, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. Keempat, perintah untuk menyucikan hari Sabtu. Kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Keenam, larangan membunuh sesama manusia. Ketujuh, larangan berbuat zina. Kedelapan, larangan menculik. Kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Kesepuluh, larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 55 yang berbunyi, Rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard walaqad faddalna ba'dan nabiyyin 'ala ba'di wa ataina Dauda zabura, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 30 yang berbunyi, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Hadis yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.
ada 4 fisik tentang kitab Injil. Yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Kedua, membenarkan adanya kitab Taurat. Ketiga, menghapuskan beberapa hukum kitab Taurat tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa akan kena datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad. Keempat, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 3 yang berbunyi, Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala tauratal wal injil, yang artinya Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah: 1. Akidah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan. Contohnya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, akhlak, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Ketiga, ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Keempat, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Kelima, tarik, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Perbedaan kitab dengan suhuf. 1. Isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Kedua, kita biasanya sudah dibukukan, sedangkan suhuf berbentuk lembaran terpisah. Ketiga, biasanya kitab lebih lama daripada suhuf. Hikmah yang dapat diambil dari adanya kitab-kitab Allah adalah: 1. Memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba dan makhluknya. Kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan yang mana yang buruk. Demikianlah hasil konsentrasi saya. Bila ada salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.